Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita di pagi hari ini, Allah pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Maka mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di negeri kita sudah hampir 1 tahun lebih, ya, sudah hampir 1 tahun lebih polemik terkait dengan nasab ini masih ramai begitu, ya, terkait dengan nasab ini masih ramai, masih diperbincangkan, ya, yang satu golongan mempertahankan argumennya dan yang satu lagi berusaha bagaimana membatalkan nasab kelompok tersebut, ya. Ini sampai sekarang masih ramai Bapak Ibu, ya, diskusi-diskusi, debat-debat begitu, ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas sebuah kaidah. Jadi sebetulnya bahasan kita pada pagi hari ini adalah sebuah kaidah dan ini sudah ditulis oleh para ulama, ya. Jadi kenapa harus ada perdebatan, kenapa harus ada polemik begitu, ya. Padahal Nabi SAW sudah memberikan kaidah kepada kita. Dan ini saya ambil dari kitab Qawaidun Nabawiyah, ya. Jadi kitab ini ada 2 jilid, ya. Jilid yang pertama judulnya Qawaidul Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran, yang beberapa kaidah pernah saya bahas di tempat ini. Kemudian jilid yang kedua Qawaidun Nabawiyah, kaidah-kaidah kenabian, ya, kaidah-kaidah kenabian. Nah, ini isinya kurang lebih ada sekitar 40 hadis yang berisi tentang kaidah, ya. Ini hampir sama dengan kitab yang masyhur dan sering dibahas di berbagai majelis ta'lim, yaitu kitab Arba'in, ya. Jadi kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawiyah, ya. Jadi 40 hadis, walaupun isinya bukan 40, ya, isinya lebih dari 40. Nah, ada kitab yang lain yaitu namanya Qawaidun Nabawiyah, kaidah-kaidah kenabian, ya, di mana kemudian kitab ini membahas hal-hal yang aplikatif, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk salah satunya adalah kaitan dengan nasab ini, ya, kaitan dengan nasab, gitu. Jadi ya, saya sering melihat di media sosial, begitu, bahkan di YouTube, ya, bagaimana perdebatan terkait dengan nasab ini masih ramai sampai saat ini, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa sih yang ramai diperbincangkan Bapak Ibu? Kayak jangan-jangan ramai Bapak Ibu bingung naon jenengan. Ya. Tentang apa, Pak? Ya, nasab terkait dengan satu golongan, ya, satu kelompok yang mereka memiliki hubungan nasab, ya, kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Memang polemik ini mulai muncul ketika ada seseorang, ya, yang menulis tesis kemudian membatalkan nasab itu, ya, membatalkan nasab itu.
gitu ya. Tentu kita tidak boleh terlalu berlebihan ya. Jadi sikap kita tidak terlalu berlebihan dan juga tidak membenci begitu. Jadi kalau ada orang yang secara nasabnya sampai kepada keturunan Nabi SAW, maka tentu sikap kita tidak boleh membenci, ya, gitu. Dan juga tidak boleh bersikap berlebihan atau gulu. Ya. Jangankan kepada orang-orang yang punya keturunan dengan Nabi SAW, bahkan kepada Rasul pun itu tidak boleh kita bersikap gulu, tidak boleh kita bersikap melampaui batas, ya. Dan memang tersebar gitu ya, walaupun ini perlu di cek and recheck kembali begitu ya. Ada potongan-potongan video gitu, ceramah yang terlalu bersikap berlebihan dalam menyikapi golongan atau orang-orang yang mereka memiliki garis keturunan dengan Nabi SAW, ya, gitu. Sampai ada salah satu potongan video gitu ya, salah satu potongan ceramah itu katanya salah seorang Habib ini, ya, salah seorang Habib itu dia belum lahir, ya, dia belum lahir, tapi ketika kakeknya meminta pertolongan, si ruhnya sudah menolong kakeknya. Gitu. Ini kan terlalu gulu gitu, ya, terlalu berlebihan gitu, ya, gitu. Dan ini disampaikan oleh salah seorang penceramah yang followersnya banyak begitu ya, pengikutnya banyak. Nah, jadi kita tidak terlalu berlebihan seperti itu Bapak Ibu, ya. Bahkan kemudian bagaimana berlebihan terhadap makam mereka gitu ya. Bahkan sekarang kan banyak terbongkar juga gitu ya, ada makam-makam yang katanya Habib tapi ternyata palsu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tentu sikap kita tidak terlalu berlebihan, tapi kita pun tidak membenci, ya. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang memerintahkan kita untuk mencintai keluarga Nabi. Ya. Ini saya ambil salah satu contoh hadis. Ini ada dalam kitab Sahih Muslim, ya, nomor 4425. Ala ayyuhan nas, ya, kata Nabi, ketahuilah wahai saudara-saudara, wahai manusia, fa innama ana basyarun, bahwasanya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yushiku an ya'tiya rasul rabbi, sebentar lagi utusan Tuhanku akan datang, yaitu malaikat pencabut nyawa. Fa ujiba wa ana tarikum fikum thaqalain, dan saya tinggalkan bagi kalian dua perkara yang besar. Awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah. Fihil huda wan nur, di dalam kitab Allah itu ada petunjuk, wan nur, dan juga cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka hendaklah kalian memegang kitab Allah, wastamsiku bihi, ya, dan berpegang teguh kepadanya. Fahatta ala kitabillah wa raghaba fihi, ya, mendorong, ya, kepada kitab Allah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa ahlu baiti, ya, dan ahlu bait, ya. Ahlu bait siapa Pak? Keluarga Nabi, ya. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian tentang ahli baitku, tentang keluargaku. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, sampai 3 kali Nabi mengulang, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang mencintai keluargaku maka dia mencintaiku, kata Nabi SAW. Dan siapa yang membenci keluargaku maka dia membenciku, ya. Jadi memang ada beberapa riwayat, ada hadis yang menjelaskan kepada kita agar kita mencintai keluarga Nabi SAW, ya, gitu. Namun, nah ini, ya, jadi sikap kita tentu tidak terlalu berlebihan dan juga tidak membenci. Nah, kaidah yang akan kita bahas itu, ini dalam kitab tersebut, ini kaidah yang ke-13, ya. Jadi Nabi SAW sudah memberikan penjelasan kepada kita. Apa kata Nabi? Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu.
barang siapa yang kurang dalam beramal, ya, bagaimanapun juga garis nasabnya tak akan membantunya. Ini kaidah Bapak Ibu, dan sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, jadi man batta'a bihi amaluhu, siapa yang kurang dalam beramal, lam yusri' bihi nasabuhu, garis nasabnya itu tidak akan bisa menolongnya. Ya, garis nasabnya tidak akan membantunya. Emangnya kalau orang itu keturunan Nabi, kemudian apakah dia boleh berzina? Apakah boleh dia tidak mengerjakan kewajiban sebagai seorang hamba Allah? Kan tidak. Walaupun ada oknum-oknum yang seperti itu kan, ya, karena dia katanya keturunan Nabi sehingga diperbolehkan untuk berzina. Ya, itu oknum Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ya, bagaimanapun garis nasabnya tidak akan membantunya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana pernyataan orang-orang Yahudi. Lihat orang-orang Yahudi, mereka mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa qalu lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Itu kata orang Yahudi. Mereka mengatakan wa qalu lan tamassanan nar, kami ini enggak akan disentuh, bahasanya begitu, bukan disiksa. Ya. Jadi mereka seenaknya terhadap kitab-kitab Allah mereka lemparkan, ya, aturan-aturan Allah mereka langgar, gitu ya, perbuatan-perbuatan maksiat mereka lakukan. Ini kata orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kami ini enggak akan disentuh oleh api neraka illan nar, kecuali hanya beberapa hari saja. Kenapa Pak mereka mengatakan demikian? Ya. Jadi kenapa mereka begitu pedenya mengatakan, jadi walaupun mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa, kata mereka kami ini enggak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, sebentar aja. Ya. Bapak Ibu kalau dicek dalam tafsirnya itu ternyata kenapa muncul pernyataan demikian dari orang-orang Yahudi, karena mereka beranggapan bahwa kami ini nggak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, karena kami ini keturunan Nabi, gitu. Ya, kan ke atasnya banyak para Nabi itu, ya. Jadi ke atasnya banyak para Nabi, sehingga karena kami keturunan Nabi, kalem weh, ndak ada ordal, gitu. Gitu. Ya, orang dalam Pak, gitu. Ya. Jadi ketika disiksa teh, ini saya anaknya Nabi Yakub, gitu ya. Saya anaknya Nabi Yakub. Ya, akhirnya kemudian karena punya orang dalam, jadi siksaannya menjadi ringan, gitu. Ya. Dia pikir seperti dunia, gitu. Ya, hukum bisa diperjualbelikan, gitu ya, karena ada orang dalam di dalamnya. Ya, apalagi kalau anak pejabat, gitu ya. Ya, kalau anak pejabat melakukan kesalahan, gitu. Karena pejabat, ya akhirnya kemudian hukum dipermainkan, gitu. Ya, dia pikir akhirat tuh seperti dunia, gitu. Ya, jadi orang Yahudi begitu Pak. Ya, jadi kami ini nggak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kenapa? Karena kami ini keturunan Nabi, gitu. Ya, nanti Nabi kami, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami yang akan menjamin, gitu. Ya, yang akan menjamin kami sehingga kami dikeluarkan dari neraka. Itu kata orang-orang Yahudi, ya. Gitu. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Baik, tentang nasab. Apa itu nasab? Ya. Dalam bahasa Arab nasab berarti silsilah atau garis keturunan, ya. Kan dalam sebuah hadis Pak, Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi perempuan itu karena 4. Ya, jadi dinikahi perempuan karena 4. Gitu. Ini bagi orang yang mau nikah. Ya, kalau Bapak sudah ya. Oh gitu. Ya, ya Masya Allah ya. Gitu. Ya. Kalau ada yang mau nambah biasanya nggak rame Pak. Ya, nggak bilang-bilang biasanya. Jangankan orang lain, istrinya aja nggak dikasih tahu gitu. Ya, gitu. Padahal yang namanya pernikahan itu nggak boleh
Jadi nggak boleh sembunyi-sembunyi Pak, ya gitu. Jadi nikah itu nggak boleh sembunyi-sembunyi. Jadi nggak ada istilah nikah siri gitu. Ya, sir itu kan rahasia. Ya, nikah siri itu nggak boleh. Kenapa? Nabi memerintahkan a'linun nikah, umumkan pernikahan itu. Jadi nggak boleh nikah itu sembunyi-sembunyi. Ya, jadi nikah siri itu nggak ada. Ya, gitu. Jadi kalau bapak mau nikah lagi, kasih tahu istrinya. Ya, bukan izin, Pak. Ya, ya, bukan minta izin, kasih tahu gitu ya. Kasih informasi. Kan perintah Nabi apa? A'linun nikah, umumkan pernikahan, bukan minta izin kalau mau nikah gitu. Ya, jadi bukan minta izin, Pak. Ya, mengumumkan gitu, ya. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi tunkahul mar'ah kata Nabi, dinikahi wanita itu karena 4 hal gitu. Ya. Nah, walaupun mungkin Bapak sudah terlewat nih ya. Gitu. Tapi masih ingat 4 hal ini, Pak? Ya. Apa 4 hal ini? 4 kriteria yang harus diperhatikan ketika mencari calon. Yang pertama adalah lijamaliha kata Nabi. Ya, lihat karena kecantikannya. Ya, cantik enggak itu? Ya. Kemudian yang kedua lihasabiha. Ya, karena keturunannya. Nah, gitu ya. Bahasanya bukan nasab, Pak. Bukan nasab, tapi hasab. Nah, sering kita terjemahnya juga dengan keturunan, ya. Kemudian yang ketiga liha karena harta, ya. Kemudian yang keempat lidiniha karena agamanya. Kemudian kata Nabi fadfarta bidzatiddin taribat yadak. Dari 4 ini maka yang pertama harus dilihat yang mana? Yang terakhir, yang keempat, ya. Jadi yang harus dilihat yang terakhir, yang keempat, gitu. Ya, jadi yang penting apa? Yang penting imannya kuat, yang penting soleh Bu, teu nanaon beunghar oge, ya, tidak apa-apa kasep juga, gitu ya, dan keturunan orang yang baik, gitu. Ya, itu penting mah soleh, gitu. Ya, nah jadi dari 4 ini kata Nabi lihasabiha perhatikan karena hasabnya, karena keturunannya. Nah, apa perbedaannya nasab dengan hasab? Kalau nasab itu tadi, jadi silsilah atau garis keturunan. Tapi kalau hasab itu bukan hanya secara garis keturunan, Pak. Tapi kalau hasab itu lebih kepada keahlian, ya. Jadi kalau misalkan ini jalurnya atau orang tuanya seorang ulama besar gitu ya, seorang ulama besar, maka si anaknya biasanya punya kompetensi, punya kemampuan seperti ayahnya misalkan. Itu namanya hasab, ya. Jadi kalau ibunya orang yang rajin, ya, orang yang getol ibadah gitu ya, maka nanti ada benih-benih kesolihan yang ada pada anak seperti ibunya. Itu namanya hasab, ya. Jadi bukan hanya sekedar silsilah saja, garis keturunan saja, ya. Nah, kalau nasab itu silsilah, ya, atau garis keturunan. Secara umum, nasab merujuk pada hubungan keluarga atau keturunan seseorang, ya, menunjukkan asal usul dari mana orang itu. Bapak Ibu, dalam pandangan kita atau dalam pandangan Islam, nasab itu penting enggak? Nasab itu penting tidak? Penting, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika ada polemik terkait dengan nasab, jangan kemudian beranggapan nasab itu enggak penting. Apa dia keturunan siapa enggak ada masalah. Memang dalam Islam penting. Ya, kenapa? Karena nasab ini juga akan menjadi penentu garis keturunan yang sah. Ya. Ini termasuk hubungan yang diakui melalui pernikahan yang sah menurut syariat. Ya. Jadi ini anak-anak siapa gitu. Jelas ayah dan ibunya. Karena nanti bisa jadi ada anak terjelas saha bapakna gitu. Ya. Nah, jadi ini untuk menentukan. Kemudian ya, pentingnya nasab ini untuk apa? Ya, penetapan hak dan kewajiban. Ya, seperti dalam
hak waris, ya, hak waris gitu. Ini kan harus jelas nasabnya. Ya, enggak tiba-tiba ada orang kemudian dia minta bagian waris, adik kamu siapa? Ya, enggak ada bagian tidak ada nasabnya gitu kan, keturunan siapa? Nah, kalau dia enggak jelas tiba-tiba dia pengen minta warisan kan aneh gitu. Ya, maka tentu ada hak dan kewajiban ini didapatkan karena kejelasan terkait dengan nasab, ya. Termasuk nanti kaitan dengan hukum dalam hukum perwalian, ya, gitu, dalam pernikahan. Ini harus jelas. Ini Bapak Ibu ya, terkait dengan nasab. Nah, kaitan dengan nasab juga ini penting ya, karena nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mahram. Ya, mahram. Jadi mahram misalkan ya orang kita sering menyebutnya apa? Muhrim. Ya, jadi kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, Pak. Ya, kalau orang yang haram dinikahi itu namanya mahram. Ya. Nah, nasab ini penting. Kenapa? Biar jelas, ya, jelas siapa mahramnya, siapa yang haram dinikahi, siapa yang boleh untuk dinikahi. Itu kan karena ada jelas nasabnya, maka itu akan menjadi penentu. Ya. Gitu. Ya, seperti siapa yang haram dinikahi, ibu gitu ya. Kemudian nenek ke atas, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga mahram karena penyusuan. Nanti ada mahram karena penyusuan atau rodhoah. Ya. Jadi kalau ada saudara sepersusuan, maka itu tidak boleh nikah. Ya. Gitu. Seperti misalkan Nabi ibu susunya siapa, Pak? Ya, ada dua. Ada Halimatus Sa'diyah sama Thuwaibah al-Aslamiyah. Nah, nanti kalau ada anak perempuan yang disusui oleh Halimah, ya, maka nanti haram ya Nabi menikah dengan Halimah gitu ya, karena saudara sepersusuan. Baik. Ya. Kedudukan nasab dalam Islam. Ya, Bapak Ibu, nasab ini sebagai bagian dari takdir yang tidak bisa dipilih. Nah, itu. Ya. Jadi dalam pandangan Islam, nasab ini adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dipilih. Ya. Pernah enggak dulu ketika Bapak Ibu belum lahir minta sama Allah, ya Allah lahirkan saya di orang tua itu gitu? Pernah enggak, Pak? Kan enggak pernah. Ya. Kita enggak pernah minta sama Allah lahir di orang tua kita saat ini. Ya, ibunya yang ini, ayahnya yang ini, kan kita nggak pernah minta sama Allah. Ya Allah lahirkan saya ya dari ayah yang gimana gitu, kan nggak pernah. Ya. Maka ketika kita lahir saat ini dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita, itu sudah menjadi takdir Allah. Ya, gitu. Lahir di Bandung itu sudah bagian dari takdir Allah dan kita nggak pernah minta. Ya Allah lahirkan saya di Bandung, Ngarah Tiris lah gitu. Ya, enggak gitu. Ya. Tapi di sini juga wajah-wajahnya bukan banyak yang wajah-wajahnya bukan wajah-wajah Bandung, Pak ya. Bukan asli Bandung, Pak ya. Ya. Ya, banyak yang merantau ke Bandung, alhamdulillah. Ya. Gitu. Dan itu sudah bagian dari takdir, Pak. Ya. Bapak dari Sumatera, lahir di Sumatera, tapi kemudian akhirnya lama di Bandung. Itu yang mentakdirkan lama di Bandung siapa? Allah gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi nasab ini sebagai bagian dari takdir yang tidak bisa dipilih, ya. Makanya ada pernikahan yang dilarang oleh Islam, Pak. Itu pernikahan jahiliyah. Bagaimana pernikahan jahiliyah itu? Pernikahan jahiliyah itu nanti seorang wanita dia berhubungan ya suami istri, nanti si wanitanya mencari ya dia misalkan dia berhubungan dengan beberapa orang laki-laki, Pak. Ya, jadi dia cari dulu
si wanita ini pengen anaknya seperti apa gitu. Itu jahiliyah begitu. Ya. Jadi pengen anaknya kayak gimana gitu ya. Maka nanti dipilih laki-lakinya. Ya. Nah, kalau misalkan ada 10 laki-laki, ya, 10 laki-laki. Dan nanti si wanita ini kemudian dia menentukan dari 10 itu ketika lahir mana yang kemudian dijadikan ayahnya. Itu dipilih, Pak. Ya, itu dipilih kayak gitu. Gitu, ya. Bahkan dulu di zaman jahiliyah pernah, ya, seorang suami dan istri, ya, seorang suami dan istri, ketika suami dan istri ini pengen lahir anak yang lebih gagah, anak yang lebih ganteng gitu ya, lebih cakep, maka nanti si suaminya memperbolehkan istrinya berhubungan dengan si laki-laki yang lain. Sampai kayak gitu. Itu. Ya. Jadi misalkan ya ini suami istri sudah sah menjadi seorang suami istri, kemudian pengen anaknya mirip artis Korea gitu. Ya. Maka nanti diperbolehkan oleh si suaminya untuk si istrinya berhubungan dengan artis Korea itu. Nanti setelah hamil balik lagi ke suaminya gitu. Ya, sampai kayak gitu. Ya. Dan dalam Islam hal-hal yang kayak gini dilarang. Ya, hal seperti ini dilarang. Makanya nanti hampir ada 4 atau 5 lah ya, macam-macam pernikahan versi jahiliyah gitu. Ya, versi jahiliyah. Itu dilarang ya, ada yang dilarang oleh Islam dan yang diperbolehkan pernikahan yang saat ini kita lakukan. Ya, gitu. Baik. Jadi Bapak Ibu, ini nasab sebagai bagian dari takdir yang tidak bisa dipilih, ya. Kemudian juga bahwa dalam pandangan Islam itu, ya, kita memiliki kewajiban untuk menghormati terhadap nasab, ya. Jadi kita hormat, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ini anaknya dulu seorang tokoh, misalnya seorang tokoh, ya, seorang ulama besar, nah, maka dalam Islam kita pun diperintahkan untuk menghormati anaknya atau keturunannya, ya, gitu. Karena dia seorang dulunya ayahnya adalah seorang ulama besar, maka kita menghormati anak-anaknya. Ya, dianjurkan begitu, ya, dianjurkan seperti itu. Tapi, ini, ya, tetapi tidak sebagai penentu utama kebahagiaan di akhirat. Emangnya kalau dia anak seorang ulama, apakah kemudian menjadikan si anaknya otomatis dia masuk surga? Kan tidak, ya. Maka kemudian surga itu bukan karena keturunan, Bapak Ibu, ya. Surga itu bukan karena keturunan, tapi surga itu karena amal, ya. Bukan karena keturunan, tapi karena amal. Maka saya sampaikan beberapa ayat dan juga beberapa riwayat, ya, terkait dengan bahwa ketika dia tidak punya amal, nasabnya tidak akan menjamin dirinya, ya. Pertama kita lihat di surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, ya. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu bahwa manusia itu hanya ada 2 jenis, ya. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Ada jenis yang ketiga? Ada jenis yang ketiga, Pak? Ya, tidak ada. Ya, Quran menegaskan, ya, manusia itu hanya 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Ya, gitu. Makanya kalau bencong, bencong, ya, kalau banci itu jenis apa, Pak? Kalau banci itu jenis apa? Ya. Ya, itu. Maka nanti Nabi melarang, ya, Nabi melarang tidak boleh laki-laki merubah jenis menjadi perempuan atau perempuan merubah jenis jadi laki-laki. Nabi melarang, ya.
Gitu. Jangankan merubah, menyerupai saja nggak boleh, Pak. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu nggak boleh. Ya. Gitu. Nah, jadi cuma dua jenis, ya, hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Ya. Gitu. Sehingga nanti kalau ada orang yang merubah jenisnya, awalnya dia laki-laki kemudian dia jadi perempuan, ini nanti kacau, Pak. Kenapa kacau? Ya. Kalau orang ini kemudian dia sholat di saf yang mana? Ya, oh ya di saf perempuan. Kenapa? Karena sudah merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Di safnya di saf perempuan. Ya, tapi nanti ketika dia dapat warisan, bagian laki-laki atau bagian perempuan? Tuh kan? Ya, gitu. Dia merubah jenisnya menjadi perempuan, maka pengen sholatnya di saf perempuan, tapi ketika dapat warisan pengen haknya hak. Itu. Ya, ini aneh ya. Nah, jadi min zakari wa unsa, ya, dari laki-laki dan perempuan. Ya, kecuali kalau nanti Bapak Ibu kalau ada orang yang punya dua jenis kelamin. Ya. Bisa jadi nanti ada orang yang punya dua jenis kelamin. Jadi laki-laki dia punya, perempuan dia punya. Gitu. Ini pernah ada yang datang ke kami, Pak. Ada yang pernah datang ke kami, dia punya dua jenis kelamin. Laki-laki dia punya, perempuan dia punya. Ya, ini gimana gitu? Nah, itu kita tanya, lebih dominannya yang mana? Dua-duanya dominan, Pak. Iya, dua-duanya dominan. Gitu. Ya, tinggal ditentukan saja mau pilih yang mana. Gitu. Ya, gitu. Ini Bapak Ibu semua, ya. Jadi kalau ada yang Allah takdirkan memang dia memiliki dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya dia pilih mana yang lebih dominan gitu. Ya, apakah laki-laki atau perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Ya, ta'aruf itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya. Jadi yang paling mulia itu yang paling takwa, bukan karena semata-mata karena nasab, bukan semata-mata karena keturunan. Ya. Jadi yang paling mulia itu yang paling takwa. Bapak Ibu, kalau ada orang miskin takwa, mulia tidak? Mulia. Kalau ada orang ada orang kaya durhaka, mulia tidak? Tidak. Pilih yang mana, Pak? Ya, itu ya. Artinya apa? Ya, ketakwaan itu kemuliaan itu karena ketakwaan. Ya, bukan semata-mata karena dia garis keturunannya. Ya, garis keturunan, dia memiliki keturunan dengan Nabi, kemudian dia tiba-tiba menjadi mulia, enggak juga. Kalau dia enggak takwa. Karena kemuliaan itu kaitan dengan ketakwaan. Ya, gitu. Orang enggak punya keturunan, misalkan dia bukan keturunan ulama, dia bukan keturunan nabi, ya. Ya, biasa-biasa saja, tapi dia begitu takwa, dia begitu rajin ibadah, maka bisa jadi orang ini adalah orang yang mulia, gitu, ya. Nah, kemudian waruya, dan diriwayatkan, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, la ya'tinin nasu bi'a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Ya, janganlah kalian datang kepadaku dengan membawa nasab kalian. Ya, sementara orang lain datang kepadaku dengan membawa amal perbuatan mereka. Ya, ya Fatimah, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'ah. Ini kata Nabi kepada putrinya, kepada Fatimah. Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'ah. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah. Itu seorang nabi yang bilang kepada putrinya, ya, gitu. Jadi di sini Nabi menyampaikan kepada kita, ya, kepada Bani Hashim, ya, jangan kalian bangga karena nasab kalian, karena dari kalangan kalian muncul seorang Nabi, yaitu Rasulullah SAW. Jangan membanggakan itu. Ya, sedangkan manusia yang lain mereka membawa amal-amal mereka, ya, gitu.
Dan Nabi secara khusus kepada putrinya Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, ya, saya tidak bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit pun." Gitu. Bahkan kan ketika putrinya meminta sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai ayah, saya ingin nanti bersama ayah di surga. Gitu. Ya, itu kata putrinya. Jadi ingin bareng-bareng bersama ayahnya kembali bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Ya, kata Nabi, perbanyaklah sujud. Ya. Karena kata Nabi, aku tidak bisa menolongmu kecuali engkau memperbanyak sujud. Ya. Gitu. Jadi nasab itu bukan penentu Bapak Ibu, ya. Nasab itu bukan penentu surga. Nasab itu bukan penentu kebahagiaan, bukan. Ya, bukan, gitu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ini dari Abu Hurairah, ya, anin Nabi SAW qala, la fadla libni bayda ala ibni sauda illa bitaqwa. Ya, tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam kecuali dengan takwa. Ya. Apakah orang yang berkulit putih lebih mulia daripada orang yang berkulit hitam? Enggak. Apakah orang yang punya keturunan dengan Nabi lebih mulia daripada orang yang tidak punya keturunan dengan Nabi? Enggak. Bukan itu. Ya, bukan itu. Tapi keutamaan di antara kalian itu karena ketakwaan. Ya. Dalam riwayat yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk rupa kalian, wa amwalikum, dan kepada harta kalian, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an bagaimana kita diperlihatkan oleh Allah tentang orang-orang yang memiliki nasab, ya, memiliki keturunan Nabi tapi tak menjamin surga. Ya. Allah perlihatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an kisah-kisahnya. Siapa di antaranya? Satu, kisah keluarganya Nabi Nuh. Ya. Bapak Ibu, Nabi Nuh selamat dari banjir tidak? Nabi Nuh selamat. Anaknya ada yang selamat, ada yang tidak. Ya, karena anaknya Nabi Nuh bukan satu, Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, ada anaknya yang tidak selamat, ya. Padahal anaknya ini secara hubungan nasab itu langsung dengan ayahnya, yaitu Nabi Nuh. Ya. Tapi anaknya Nabi Nuh itu tidak bisa selamat dari siksa Allah, dari banjir. Ya. Ketika ayahnya mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, nak, hayu naik sini bersama ayah. Ya. Apa jawaban anaknya? Anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minan nar. Saya akan naik ke gunung, ya. Ya, dan gunung ini ketika saya naik ke gunung, maka saya akan terselamatkan dari banjir, ya, minal ma', gitu ya. Jadi terselamatkan dari banjir. Tapi karena banjirnya begitu sangat besar, banjirnya dahsyat, akhirnya meskipun naik ke gunung, ya, anaknya tidak bisa berlindung, ya. Akhirnya kemudian mati tenggelam, ya, gitu. Jadi anaknya Nabi Nuh itu tidak bisa selamat, jangankan di akhirat, ya, di dunia saja nggak bisa selamat karena ayahnya seorang nabi, ya. Memang kan sebelum peristiwa banjir Bapak Ibu, Allah berjanji kepada Nabi Nuh ada 3 kelompok yang akan Allah selamatkan. Ya. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama adalah min kulli zaujaini itsnain, binatang yang berpasangan. Allah selamatkan. Kemudian yang kedua, wa ahlaka, dan keluarga kamu, yaitu keluarganya Nabi Nuh. Ya. Yang ketiga, waman amana, orang-orang yang beriman. Jadi sebelum terjadi peristiwa banjir, ada 3 kelompok yang Allah janji 3 kelompok ini akan Allah selamatkan. Ya,
Siapa tadi Pak? Binatang yang berpasangan. Yang kedua, keluarganya Nabi Nuh. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Singkat cerita, kemudian banjir datang, ya. Ternyata anaknya Nabi Nuh mati tenggelam. Ya, Nabi Nuh protes enggak, Bu? Nabi Nuh protes enggak? Protes, Pak. Ya, Nabi Nuh protes. Kenapa? Kan Allah sudah berjanji sebelum terjadi peristiwa banjir, ya, bahwa keluarga kamu wahai Nuh akan diselamatkan oleh Allah. Tapi ternyata anaknya mati tenggelam. Makanya Nabi Nuh protes. Ya, sampai dalam Al-Qur'an dengan nada begini, wa nada Nuhur rabbah, dan Nuh pun menyeru kepada Tuhannya. Inna bani min ahli, gitu kata Nabi Nuh. Ya Allah, Kan'an itu kan keluarga saya, gitu. Ya. Wa inna wa'dakal haq, ya, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Kenapa? Karena sebelum peristiwa banjir, Allah berjanji keluarganya Nabi Nuh akan diselamatkan, tapi ternyata Kan'an mati tenggelam. Makanya wajar Nabi Nuh protes. Tapi apa jawaban Allah, Bapak Ibu? Allah menjawab, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya Kan'an itu bukan keluarga kamu. Lihat, Pak. Ya, gitu. Ya, Kan'an itu anaknya Nabi Nuh bukan? Anaknya Nabi Nuh. Kalau anaknya Nabi Nuh keluarga bukan? Keluarga. Tapi Allah mengatakan innahu laisa min ahlika. Kan'an itu bukan keluarga kamu. Itu kata Allah. Ya. Kenapa? Karena Kan'an termasuk orang yang tidak mengerjakan amal solih. Ya. Kan'an termasuk orang yang durhaka kepada Nabi Nuh. Ini Bapak Ibu. Ya. Itu. Jadi di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kisah keluarga Nabi Nuh, ya, yaitu Kan'an dan juga istrinya. Ya, istrinya juga sama kan? Ya, mati tenggelam juga. Ya, dan itu tidak menjamin mereka selamat dari siksa Allah karena semata-mata mereka anaknya atau istrinya istri Nabi, enggak. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab. Ada lagi yang menyebut surat Tabbat. Ya. Ada lagi yang memberikan nama dengan surat Al-Masad, ya, Al-Masad. Nah, tapi yang populer kita sering menyebut nama suratnya dengan surat Al-Lahab. Ya, siapa nama asli Abu Lahab, Pak? Siapa? Ya. Jadi Abu Lahab itu nama panggilan, ya, gelar gitu ya. Kalau nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza, gitu. Abdul Uzza itu nama aslinya. Ya, jadi Abdul Uzza dipanggilnya Abu Lahab. Ya, jadi gelarnya Abu Lahab, gitu. Nama istrinya siapa? Nama istrinya Ibu Lahab. Ya, gitu. Ya. Jadi siapa nama istrinya? Nama istrinya itu dipanggilnya Ummu Jamil. Ya, jadi dipanggilnya Ummu Jamil. Kalau nama aslinya Arwa binti Harbin. Ya, Arwa binti Harb. Ya, itu nama aslinya. Dipanggilnya Ummu Jamil. Ya, jadi bukan Ibu Lahab, Bu, ya. Gitu, ya. Nah, jadi Abu Lahab ini secara hubungan nasab dengan Nabi punya hubungan tidak, Pak? Apa hubungannya dengan Nabi? Paman Nabi. Ya. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi. Tapi walaupun dia paman Nabi, tidak menjadikan orang ini selamat dari siksa Allah. Bahkan ada surat khusus yang Allah turunkan kepada orang ini. Tabbat yada abi lahabiu watab. Ya, celaka itu. Ya, gitu. Jadi paman Nabi termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena paman Nabi tidak punya amal soleh. Bahkan paman Nabi ini termasuk orang yang menghentikan atau selalu
mengganggu dakwah Nabi SAW. Ya, Bapak Ibu bayangkan, Nabi itu setiap memberikan pengajaran, Pak, datang ke komunitas ini, Nabi ngasih ceramah gitu ya, ngasih pengajaran, Nabi pergi, datang Abu Lahab, kasih tahu jangan ikuti orang itu, jelema eta mah lieur, gitu Pak. Ya, datang ke sini, Nabi pergi, diikuti lagi sama Abu Lahab, terus begitu, kerjanya begitu. Ya, gimana kerja istrinya? Kerja istrinya menabur benda-benda yang tajam untuk menyakiti Rasul. Ya, gitu. Jadi setiap Rasul mau berangkat kemana, ditabur benda-benda yang tajam supaya Nabi terluka. Itu kerja istrinya. Ya, jadi ini kompak banget Bapak Ibu. Ya, kompak banget. Ya, paman dan bibinya. Ya, gitu. Itu ya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, kemudian kita tahu bagaimana istri Nabi Lut dan juga istri Nabi Nuh. Ya, tidak kemudian mereka dimuliakan oleh Allah karena istri seorang nabi. Ya, bahkan, nah ini ya sedikit lagi ya. Bahkan Rasulullah SAW menaikkan derajat seseorang yang bukan karena nasabnya. Enggak ada hubungan nasab dengan Nabi sama sekali. Tapi bagaimana Allah menaikkan derajatnya? Siapa? Bilal bin Rabah. Ya, lihat Bilal bin Rabah, seorang budak yang menjadi manusia pertama mengumandangkan azan. Ya, ketika masyarakat menghinakan Bilal bin Rabah, bahkan tokoh-tokoh kafir Quraisy, Pak, itu duduk sejajar aja, itu nggak mau mereka. Ya, Nabi lagi duduk-duduk sama Bilal bin Rabah, tiba-tiba ada tokoh kafir Quraisy datang. Muhammad, saya ingin bicara sama Anda, saya ingin ngobrol sama Anda. Kata Nabi, kalau Anda ingin ngobrol, sok sini, duduk bareng. Kata mereka, enggak pantas kami duduk sejajar dengan budak-budak ini. Gitu. Begitu. Ya. Jadi Bilal bin Rabah begitu hinanya di mata mereka, tapi oleh Rasul diangkat derajatnya menjadi mulia. Itu Bilal bin Rabah. Ya, bagaimana kemudian ada orang yang tidak punya nasab dengan Nabi sama sekali. Ya. Bukan keturunan ya, bahkan bukan keturunan Arab, tapi kemudian orang ini Allah muliakan, Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, bahkan beberapa riwayat ya penjelasan bahwa setiap individu mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya. Jadi setiap individu akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ya, keturunan siapapun dia. Ya, keturunan siapapun dia, maka setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Walaupun dia punya keturunan dengan Nabi, kalau dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, maka dia mesti mempertanggungjawabkan itu. Ya, kalaupun dia mungkin bisa jadi keturunannya keturunan Abu Jahal, ya, gitu ya. Jadi kalau keturunan bisa jadi keturunan Abu Jahal, tapi kalau dia beriman, kemudian dia beramal soleh, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, gitu. Bapak Ibu pernah tuh Bapak Ibu mensilsilahkan Bapak Ibu keturunan siapa gitu? Ini kalau disambung ke atas Bapak Ibu keturunan siapa? Nah, ya, itu ya. Kan kita nggak tahu ini keturunan kita ini siapa ke atasnya gitu ya. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ya, bukan mudah-mudahan ya, kita semua dari keturunan yang sama. Ya, itu keturunan Nabi Adam. Ya, wa karramna bani Adam, dan kami muliakan ya bani Adam. Ya. Ini ya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya, bahwa nasab tidak menjamin surga. Setiap individu akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Ya, mau dia keturunan siapapun, ya, itu tidak ada jaminan. Ya, maka poin bagi kita adalah jangan pernah berhenti untuk mengerjakan amal saleh.
karena amal soleh inilah yang bisa menghadirkan cinta dan ridha Allah kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita dekat dengan Allah karena amal soleh yang kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan.